Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libatil kiram, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila man alafa kitab Lubabul Hadis, wa khususan ila man alafa kitab Tanqihul Qaul, wa nakhusu khususan ila aslafina wa aslafikum min ahlina wa ahlikum syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadza al-liqa sanata'alam al-bab al-hadi wa salasun fi fadilati tarbiyatil aulad. Keutamaan mendidik anak. Fa khairu man abtadi hadhil jalsah hadzal liqa bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-hadi wa salasuna utawi bab kang nomor 31. Iku fi fadilati tarbiyatil auladi, ing dalem keutamaane mendidik anak. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalamu, manahala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Manahala ora nguwei, ora memberikan sapa walidun wong tuwa waladahu ing anake afdalu luwe apik, kang luwe apik min adabin hasanin saking adab sing apik. Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik daripada pendidikan adab yang baik. Jadi mendidik adab itu sangat penting. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh gak ono pemberian sing paling apik yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya selain memberikan pendidikan adab, didik adab, etika. Karena dari pendidikan adab itu akan muncul suatu kebiasaan yang baik. Nah, ketika sudah kebiasaan itu baik, maka dia akan terbentuk menjadi karakter-karakter yang baik. Makanya tidak heran ketika dari kecil kita melihat anak-anak kecil sudah diajari bagaimana makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, sudah mulai dikenalkan dengan bismillah, membaca alhamdulillah gitu. Mendidik anak-anak kecil dengan hal-hal yang kecil, contoh minta tolong, minta maaf, terima kasih. 3 kata yang sangat simpel. Ini sudah diajarkan oleh orang tua kepada anak. Ini merupakan pendidikan adab, merupakan pembinaan akhlak. Jadi mumpung anak ini masih kecil, secara memori dia masih steril, belum banyak terkontaminasi oleh hal-hal yang jelek, maka dimasuki doktrin-doktrin yang baik, pendidikan etika, akhlak, adab yang baik, sehingga dengan harapan ketika anak-anak ini selalu didengungkan di telinganya, selalu diingatkan dengan hal-hal yang baik, maka selalu akan terlintas di dalam benaknya, di dalam pikirannya apa yang selalu diingatkan. Ketika yang diingatkan itu adalah hal-hal yang baik, maka secara spontan, secara
kebiasaan, dia akan melakukan hal yang baik. Dan disitulah nanti ketika sudah kebiasaan ini menjadi suatu adat atau tradisi dia, maka secara tidak langsung karakternya juga menjadi karakter yang baik. Al hadis ba'da. Wa qala alaihi salatu wassalamu la an yu'addiba ar-rajulu waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa bisa'in. La an yu'addiba seyogianya mendidik. La an yu'addiba, adaba yu'addibu mendidik sapa ar-rajulu wong lanang waladahu ing anake wong lanang. Iku khairun luwe apik lahu kedue rajul, luwe apik saking apa min an yatasaddaqa bisain, luwe apik saking sedekah satu sok. Seorang laki-laki yang mendidik anaknya, maksudnya mendidik adab, mengajarkan etika akhlak, itu lebih baik baginya, bagi seorang laki-laki itu, dibanding dengan dia sedekah satu sok. Satu sok itu ada beberapa ikhtilaful ulama di zaman Nabi. Satu sok itu ukurannya satu mud. Kalau mungkin dikonversi sampai sekarang ya sekitar 2,7 sampai 27,5 2,75 kilo. Nah, itu sedekah. Jadi lebih baik mengajarkan adab, etika. Seperti yang tadi saya contohkan, mengajarkan bagaimana ketika mau makan itu anak diajari membaca bismillah. Ketika sudah selesai membaca alhamdulillah, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Itu merupakan pendidikan akhlak dasar. Sehingga dengan harapan itu anak itu selalu terlintas di dalam dirinya apa yang sering diajarkan, sehingga lambat laun dia akan terbangun kebiasaan yang baik, terbangun karakter yang baik. Maka sampai Kanjeng Nabi ini mengibaratkan didik anak ku luwih apik timbangane sedekah satu sok. Wa qala alaihi salatu wassalamu akrimu mulyakanlah auladakum ing anak-anakmu kabeh, wa ahsinu lan perbaikilah. Apane sing diperbaiki? Adabahum ing adabe aulad. Akrimu muliakan. Akrim, akrama yukrimu memuliakan. Memuliakan anak, muliakanlah anakmu dan perbaikilah atau bagusilah adab mereka. Nah, ada dua kalimat di sini. Yang satu memuliakan anak, yang kedua membagusi akhlaknya anak. Memuliakan anak dengan cara apa? Dengan cara mungkin menyekolahkan dia, mencarikan lembaga pendidikan yang baik untuk dia. Itu termasuk memuliakan. Memberikan pakaian-pakaian yang layak, itu merupakan memuliakan. Dan terkadang jangan sampai salah mengartikan. Memuliakan di sini memposisikan dia sebagai raja. Segala apa yang diperintahkan itu harus dikerjakan. Segala apa yang dimintakan itu harus dikerjakan. Tidak seperti itu. Seorang anak belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang utama, mana yang seharusnya tidak dikerjakan atau pantasnya bagaimana, tidak tahu. Secara psikologi mereka memang masih kecil, sehingga ketika mereka meminta sesuatu kepada orang tuanya, bahkan mungkin sampai marah atau rewel gitu. Jadi seorang orang tua yang memuliakan anaknya, dalam artian memuliakan di sini tanda kutip, tidak semua yang diminta
Tidak semua yang itu diberikan. Jangan-jangan yang dia minta ini nanti membahayakan dia. Nah, tentunya sebagai orang tua harus bisa memilih. Contoh kecil, seorang ibu atau orang tua yang sayang kepada anaknya. Ketika anaknya ini sakit pilek, ketika anaknya ini sakit demam, yang mana kebiasaan anak ini sering minum es. Suatu ketika dia sakit, panas, batuk pilek, terus minta es. Lah, ibu yang sayang sama anaknya, dia tidak akan memberikan es, apapun itu alasannya. Walaupun anak itu rewel, nangis, bahkan mungkin bilang ibu jahat. Tapi kalau seorang ibu yang sayang kepada anaknya, dia nggak akan memberikan es itu, karena dia tahu manakala es ini diberikan kepada anaknya, yang ada bukan malah cepat sembuh dia, tapi semakin parah sakitnya. Maka di sini merupakan wujud kasih sayang seorang ibu atau seorang orang tua. Bayangkan ketika apa yang diminta anak itu diberikan kepada anaknya. Bu, minta es, nggak tahu pas dia lagi batuk atau sakit, dikasih aja. Semakin sakit. Memang terlihat itu suatu kasih sayang, tapi itu malah menjerumuskan. Bayangkan anak usia 3 tahun yang belum tahu tajamnya pisau. Ketika ibunya di dapur motong bawang, motong masak begitu, anaknya minta sampai nangis. Apakah seorang ibu itu harus memberikan? Nah, itu akan membahayakan dia. Nggak taunya yang diiris bukan bawang, tapi jari kakinya. Itu kan malah berbahaya. Jadi perlu kita pahami apa yang perlu kita berikan, dalam artian begini, memuliakan itu dalam konteks yang bagaimana itu kita harus tahu. Jangan sampai salah dalam memahami akrimu auladakum wahsinu ada bahum. Tadi sudah kita singgung, dengan cara membagusi akhlak mereka, dengan cara mengajari, dengan cara memberikan pendidikan akhlak dasar kepada mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, man utawi sapane wong iku aroda karep sapa man utawi sapane wong iku aroda karep sapa man. Karep lapo? An yurgima ing membenci hasidahu ing wong kang hasud marang man. Fal yu'adib mongko luwih becik ndidik adab sapa man waladahu ing anake man. Barang siapa yang ingin membenci pendengki, para penghasut, maka didiken anake. Didiklah anak dengan baik supaya dia tidak menjadi seorang yang hasidin, supaya dia memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang benci kepada pendengki, memang kedengkian itu hal yang buruk. Nah, kita membenci suatu kedengkian, kita membenci suatu rasa hasud, itu dengan cara mendidik anak yang baik supaya tidak terkontaminasi oleh itu tadi, akhlak-akhlak yang tidak baik. Wa qala alaihi salatu wassalamu, an-nadru ila wajhil auladi bisyukrin kan nadri ila wajhi nabiyhi. An-nadru utawi penglihatan, ningali ila wajhil auladi maring wajahi anak-anak bisyukrin kelawan rasa syukur
iku kan nadori kaya dene ningali ila wajhi nabiyihi kaya ningali maring wajahe Kanjeng nabine. Melihat wajah anak dengan pandangan penuh rasa syukur itu seperti melihat wajahe Kanjeng Nabi. Nah, ningali yugane dengan pandangan yang syukur, alhamdulillah sudah diberikan anak, alhamdulillah anake apik. Jadi yang muncul di dalam benak diri orang yang melihat anaknya itu dengan kalimat-kalimat yang positif, dengan pandangan yang penuh kesyukuran. Alhamdulillah anak sehat seger waras, alhamdulillah masih ya kaya ngene anakku jek isuk muni bismillah, diomongi jek manut. Jadi yang kita kalimat yang keluar dari mulut seorang bapak atau ibu itu adalah kalimat-kalimat yang positif. Berterima kasih kepada Allah dengan penuh rasa syukur, dengan penuh keteduhan, kedamaian melihat wajah seorang anak. Maka diibaratkan katakan Nabi seperti melihat wajah nabinya. Wa qala alaihi salatu wassalamu akrimu auladakum, akrimu mulyakno sapa sira kabeh auladakum ing anak-anak sira kabeh. Fa inna karamatal auladi mongko setuhune mulyakno anak iku sitrun pemisah minan nari saking neraka. Muliakanlah anakmu karena sesungguhnya memuliakan anak itu adalah pemisah dari neraka. Ada suatu cerita yang dulu itu pernah kita dengar itu, ketika di hari kiamat yaumul hisab ada seorang anak yang baik yang mana dia sudah distempel masuk surga. Ketika mau dipersilakan masuk surga, dia ini enggak mau masuk surga. Dipersilakan malaikat, dia tidak mau. Dia bilang, saya mau masuk surga asal bersama dengan orang tua saya. Singkat cerita, setelah dicari ternyata orang tuanya ini masuk neraka. Nah, si anak bisa protes kepada malaikat, malaikat, saya bisa tahu ilmu agama, saya bisa tahu baik dan buruk, saya tahu ketaatan kepada Allah, saya tahu banyak hal tentang ilmu agama, tentang perbuatan baik, perbuatan buruk, pahala, neraka, surga, dan sebagainya. Itu karena orang tua saya yang memondokkan saya. Itu karena orang tua saya yang sejak saya kecil ini dimasukkan ke TPQ, diajari ngaji. Itu karena orang tua saya ketika saya kecil, saya selalu diajari Bismillahirrahmanirrahim, diajari baca sholawat dan lain sebagainya. Sehingga sampai sekarang saya seperti ini itu karena didikan orang tua saya. Lah kok sekarang saya ini masuk surga dan orang tua saya tidak masuk surga, maka saya tidak mau. Maka saya mau masuk surga dengan catatan saya bersama dengan orang tua saya. Maka dari situ malaikat mencari orang tuanya dan menjemputnya di neraka, sehingga bersama-sama mereka bisa masuk ke dalam surga. Ini karena karomatal aulad, memuliakan anak. Memuliakan anak ketika dia masih kecil sudah diajari dengan hal yang baik, ketika dewasa, ketika dalam usia mungkin SMP atau SMA itu pernah dimasukkan ke pesantren sehingga anak ini belajar banyak hal tentang ilmu agama. Wa qala alaihi salatu wassalam al auladu utawi anak-anak iku khirzun minan nar, khirzun minan nar, penyelamat dari neraka. Wal aklu ma'ahum, lan utawi mangan nyertane aulad iku baro'atun minan nar, kebebasan saking neraka. Wa karamatuhum, lan mulyakno aulad iku jawazun ala sirat, mempermudah ngelewati
siratal mustaqim. Wa qala alaihi sholatu wassalam akrimu auladakum, mulyakno anakmu kabeh. Fa innaman akrama auladahu, fa innaman krana sedune sapa wong sing akrama mulyakno auladahu ing anak-anak man, akrama mongko mulyakno hu ing man sapa Allah fil jannati ing dalem surga. Sapa wonge sing mulyakno anake selama di dunia dengan pendidikan yang baik, diajari yang baik-baik, dipondokno, disekolahno, digolekno pakaian sing apik sing layak. Selama di dunia dia muliakan anaknya, maka nanti dia di akhirat akan dimuliakan Allah di dalam surga. Wa qala alaihi sholatu wassalam inna fil jannati daron. Inna fil jannati setunen dalam surga ana daron rupane omah. Yuqalu kang den katakan laha keduwe jannah darul farohi, rumah kebahagiaan. La yadkhulu kang ora mlebu ha ing iku mang darul faroh sapa iki illa man farroha, illa man kejaba wong farroha kang mbungahno nyenengno sapa man asibyana ing anak kecil. Nduk surga iku ana jenenge darul faroh, rumah kebahagiaan, yang mana tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang membahagiakan anak-anak kecil, dalam artian yang menyayangi anak-anak kecil, tidak jahat kepada anak kecil. Wa qala alaihi sholatu wassalamu inna fil jannati daron, setuning dalam surga ana omah. Yuqalu, ini sama, yuqalu dan katakan lah ketuwe iku mang daron apa iku darul farohi, rumah kebahagiaan. La yadkhuluha illa man farroha yatamal mu'minin. Nah, kalau tadi itu illa man farroha asibyan, kalau di sini di hadis berikutnya nih illa man farroha yatamal mu'minin, kejaba wong-wong sing membahagiakan anak-anak yatime wong mukmin. Nah, biasanya dalam momen Ramadan seperti ini ada yang namanya santunan yatim. Di mana-mana ini diselenggarakan. Dalam artian apa? Membahagiakan anak-anak yatim. Nah, orang yang membahagiakan anak-anak yatim di sini termasuk ini man farroha yatamal mukminin. Tapi juga tidak harus ketika bulan Ramadan seperti ini. Di bulan-bulan selain Ramadan itu juga bisa membahagiakan hatinya anak-anak yatim dengan banyak cara. Mungkin memberikan uang saku untuk sekolah, atau mungkin bayarno biaya sekolahnya, atau mungkin mencukupi kebutuhan hariannya. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Baik, al-babu asani wasalasun fi fadilati tawadhu wallahu alam bisawab. Fanah tatim hadzal liqa bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.